Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perawatan perineum pada ibu nifas. Di mana pada ibu nifas ini, kalau ibu pada saat bersalinnya mendapatkan jahitan, ya, nanti bisa kita lakukan perawatan perineum dengan melihat pada luka jahitannya. Kemudian apabila sudah waktunya untuk diangkat jahitan, kita bisa melakukan pengangkatan jahitan. Namun pada saat sekarang ini penjahitan pada perineum sudah jarang dilakukan pengangkatan, jadi dilakukan jahitan dengan secara telunjuk, di mana benang yang digunakan tidak perlu diangkat karena sudah menyatu, ya, sudah dilakukan resorpsi. Jadi kita nanti hanya akan melakukan perineum bagaimana kita menjaga kebersihan pada daerah perineum, yaitu luka bekas tindakan pada saat persalinan. Baik, alat yang kita siapkan pada perawatan perineum, ya. Yang pertama yang kita siapkan adalah bak instrumen, ya. Ini berisi alat steril, di mana ada handskun, ada pinset, ya, pinset anatomis dan kasa steril. Kemudian ada betadine, ya, atau menggunakan antiseptik yang lainnya silahkan, ya, kita tuangkan. Kemudian kapas sublimat. Kapas sublimat ini adalah kapas tuse yang sudah diisi dengan air DTT, ya. Kemudian bengkok, kemudian selimut mandi ataupun handuk, kemudian perlak atau pengalas. Selanjutnya kita juga sediakan bak berisi larutan air klorin. Oke, jangan lupa kita sudah menggunakan APD lengkap, ya, pada saat kita akan melakukan tindakan. Pada saat ini di masa pandemi kita sudah masuk ke pasien dalam kondisi sudah menggunakan APD. Oke, mari kita lakukan bagaimana perawatan perineum. Pertama kita sapa terlebih dahulu pada ibu. Oke, selamat pagi Bu Ani. Iya, rasanya sudah lega ya Bu ya, sudah bersalin ya. Tapi kemarin dari hasil data rekam mediknya, ibu pada saat melahirkannya di jalan lahir dilakukan penambahan ya Bu ya. Nah, ini nanti saya yang bertugas pada pagi hari ini akan melakukan perawatan pada daerah perineum, yaitu daerah di mana yang kemarin dilakukan penjahitan, ya. Ibu tidak usah takut, ya. Kadang-kadang ngeri ya Bu ya, kemarin pada waktu dijahit kemudian perawatan. Nah, ini kita tetap akan harus melakukan untuk menjaga kebersihan daerah perineum, dan kita akan memantau bagaimana lukanya, apakah sudah mulai mengering, ya, apakah ada tanda-tanda infeksi. Hal ini harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan ini Ibu ya. Jadi tidak usah takut, kami akan melakukannya dengan hati-hati, dan bila mana nanti Ibu tidak nyaman, ya, sampaikan saja. Oke? Baik Ibu, ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya siapkan Ibu ya alat-alatnya ya Bu ya. Oke, yang pertama jaga privasi, ya. Gorden harus kita tutup atau ruangan harus tertutup. Kemudian kita dekatkan alat yang akan kita gunakan. Oke, kalau sudah, kemudian kita cuci tangan, ya. Kita lakukan cuci tangan pada air mengalir, ya. Lihat checklist cuci tangan. Kemudian kita ganti selimut yang digunakan Ibu menggunakan selimut mandi terlebih dahulu. Maaf ya Bu ya. Ya, saya turunkan dulu selimutnya. Oke. Nah, perawatan perineum ini bisa dilakukan setelah Ibu mandi ya. Jadi bisa jadi Ibu tadi sudah ke kamar mandi untuk kencing terlebih dahulu, ya. Tapi bisa juga dilakukan setelah memandikan selesai baru dilakukan, ya. Oke, kita bantu untuk menurunkan celana dalam Ibu dan melepas pada bagian celana dalam yang ada pembalutnya. Tentunya ini karena masa perineum masih ada pembalutnya ya. Oke, kita lepas, kemudian kita pasang perlak di bawah pantat Ibu untuk menjaga agar tempat tidurnya tetap bersih, ya. Mohon maaf Ibu, pantatnya diangkat ya Bu ya. Kita
pasang perlak. Oke. Ya, Ibu rileks saja ya Bu ya. Ya, ditekuk ya Bu ya. Ya, kakinya ditekuk yang nyaman Ibu. Iya, ya, mohon maaf ya Bu ya. Ya, dekatkan alat-alat yang akan kita gunakan. Kemudian kita menggunakan sarung tangan steril. Kita gunakan sarung tangan steril. Ya, karena ini ada luka, jadi kita harus tetap menjaga, memperhatikan sterilitas. Oke. Oke, setelah itu kita bersihkan ya, tangan kanan kita jaga sterilitasnya, tangan kiri kita dekatkan alat-alat terlebih dahulu. Ya. Oke. Bu, mohon maaf ya Bu ya, tangan kiri membuka daerah vulva ya, kita buka vulvanya. Kemudian kita bersihkan dengan menggunakan kapas DTT ya. Kita usap pada labia sebelah luar kanan dan kiri. Sekali oles prinsipnya. Ya. Kita usap. Kemudian pada labia minor juga iya. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir vulva sampai vestibulum. Setelah itu kita amati bagaimana kondisi lukanya, apakah bersih, kemudian apakah ada tanda-tanda infeksinya. Ya. Setelah itu kita lihat pada daerah perineum yang ada luka jahitannya seperti apa. Ya, kalau waktunya memang ada penjahitan ya bisa dilepas, tapi kalau penjahitan yang tadi saya Ibu katakan cukup dengan jelujur, tidak perlu dilakukan pelepasan, kita hanya akan mengolesi dengan betadine saja. Kita olesi, ya, kita oleskan dari dalam kemudian keluar. Ya, sekali usap, ya, kita oleskan aja. Oke, sudah selesai. Ya. Ibu sudah selesai nih Bu ya, saya beresin dulu. Oke, pantatnya diangkat Ibu. Ya, kita bantu menggunakan celana dalam dan pembalut ya. Kita bantu. Ya, ganti pembalutnya yang bersih ya. Jadi jangan gunakan lagi kalau pembalutnya sudah kotor. Pantatnya diangkat Ibu ya. Satu lagi Bu. Iya. Oke, kakinya bisa diluruskan Ibu. Iya. Rapikan ibunya kembali. Kemudian pasang selimut. Iya. Oke. Ibu sudah selesai ya perawatan perineumnya. Ternyata luka jahitan Ibu sudah kering ya, bagus sekali. Ibu harus tetap mempertahankan kondisi kering ini untuk membantu proses penyembuhan luka pada daerah perineum. Jangan lupa Ibu, kalau nanti kencing ya, ceboknya ke arah belakang ya Bu ya. Kalau BAB juga ya. Setelah cebok ya, boleh pakai sabun tidak apa-apa Ibu ya. Yang penting diberjuk bersih, dikeringkan kembali, gunakan pembalut yang bersih ya Bu ya. Dan satu hal lagi, untuk membantu proses penyembuhan ini, Ibu juga harus banyak makan makanan yang cukup mengandung protein ya Bu ya. Jadi jangan malah pantang ya. Jadi makan daging, telur ya, susu itu bagus untuk proses penyembuhan luka, juga untuk memproduksi asinan yang bagus ya. Oke Ibu, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup ya, bagus Ibu, teruskan untuk menjaga kebersihannya ya Bu ya. Saya tinggal dulu, saya mau melakukan merapikan alat-alat yang sudah kita gunakan tadi ya. Terima kasih Ibu. Setelah itu, alat yang sudah kita gunakan, kita masukkan di dalam larutan klorin. Sampah kita masukkan ke dalam tempat sampah ya, ya infeksius ya. Setelah itu kita rendam dalam larutan klorin ya. Oke, dan selesai sarung tangan yang kita gunakan, kita lepas secara terbalik, kemudian kita rendam dalam larutan klorin. Setelah itu kita cuci tangan kembali ya, keringkan, dan
Sudah selesai, kita sudah belajar melakukan perawatan perineum. Terima kasih.